Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Olga Pusca lagi dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan eh, menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi kita pada hari ini. Di sesi pertama ini, saya belajar tentang, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman sekalian. Nah, saya belajar tentang Project Procurement Management. Di sini tujuan pembelajaran kita itu mampu memahami aspek-aspek dan pengelolaan proyek, terus mampu memahami cara dan strategi dan melakukan pengadaan dan sebuah proyeknya. Kita mulai dari planning. Planning ketika prosesnya plan risk management, maka hasil yang dikeluarkan adalah risk management plan. Ada juga proses identify risk, ada outputnya risk register. Ada proses perform qualitative risk analysis, ada outputnya itu pengeluarannya itu ada project document updates. Itulah planning-planning yang akan ada di sesi pertama yang akan saya bahas ini. Nah, mengapa penting adanya manajemen pengadaan proyek? Karena pengadaan itu berarti kita bisa memperoleh barang atau jasa dari sumber luar. Kalau salah lainnya kayak termasuk pembelian lah pada hal-hal yang kita butuhkan untuk proyeknya ini. Terus eh, Gartner, Gartner ini memperkirakan nilai industri TI global pada tahun 2014 itu mencapai 3,8 triliun dolar. Dan orang-orang terus memperdebatkan apakah outsourcing lepas dari pantai atau offshore dengan membantu negara mereka sendiri atau tidak. Nah, kita juga kenal istilah onshore itu maksudnya outsource. Tapi dari negara sendiri mencari low paid workers untuk mengerjakan. Maksudnya membayar biaya yang agak rendah untuk mempekerjakan worker, pekerja dalam proyeknya. Lalu ada perdebatan outsourcing. Beberapa perusahaan seperti Walmart lebih memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali. Sementara yang lain banyak melakukan outsourcing. GM baru-baru ini mengumumkan rencana untuk beralih dari outsourcing 90%, layanan TI menjadi hanya 10%. Nah, ada juga outsourcing di IT ini, IT market ini, outsourcing market ini terus bertumbuh. Karena seperti kayak perusahaan AS itu, Amerika Serikat mentransfer lebih banyak pekerjaan ke luar negeri, terutama di bidang infrastruktur TI, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan proses inovasi. Di India, Cina, Filipina, ada lokasi itu adalah lokasi pilihan yang tepat untuk outsourcing dan Amerika Latin semakin populer. Kekurangan personel yang memenuhi syarat bukan penghematan biaya adalah alasan utama outsourcing global layanan IT. Mengapa outsource? Nah, yang pertama itu kita bisa untuk mengakses keterampilan dan teknologi. Yang kedua itu untuk mengurangi biaya tetap dan berulang. Yang ketiga memungkinkan organisasi klien fokus pada bisnis intinya. Yang keempat itu bisa memberikan fleksibilitas atau kebebasan ya, kita bisa bilang. Dan terakhir untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, selanjutnya yang penting di sini ada kontrak. Seperti pekerjaan pada umumnya memiliki kontrak, proyek juga memiliki kontrak. Karena kontrak itu adalah perjanjian yang saling mengikat dan mewajibkan si penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya. Jadi sama-sama setuju baru kita bisa menjalin kontrak. Kontrak dapat memperjelas juga tanggung jawab dan mempertajam fokus pada kiriman utama proyek. Lalu karena kontrak mengikat secara hukum, sah seperti itu, maka akan lebih banyak pertanggungjawaban untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Nah, isi kontrak ini misalnya bisa satu, harus seperti ini. Biaya harus lebih kurang seperti ini. Jadi, kontrak itu menurut saya lumayan penting. Ya, sebentar, maaf ada kesalahan. Ya, lanjut proses manajemen pengadaan proyek. Project procurement management ini mendapatkan barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar organisasi tersebut. Prosesnya yang pertama ada planning procurement management dengan menentukan apa yang perlu dibeli dan bagaimana pengadaannya. Yang kedua ada conducting procurement untuk menempatkan respon penjual, memilih penjual dan tanda tangan kontrak. Yang ketiga ada controlling procurement itu mengolah hubungan dengan penjual, memonitor kontrak dan membuat perubahan sebagaimana yang dibutuhkan oleh antara kedua pihak. Dan yang terakhir ada closing procurement itu menyelesaikan tiap kontrak, memastikan bahwa kontrak dan perjanjian sudah dilaksanakan dan bisa memecahkan masalah yang sudah ditulis tadi di kontrak. Nah, ini lebih jelasnya planning procurement management.
Nah, ini untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Yang kedua, jika tidak perlu membeli produk atau layanan apapun dari luar organisasi, maka tidak perlu melakukan yang namanya proses manajemen pengadaan lainnya. Nah, jenis kontrak itu ada banyak, ada 4. Yang pertama, fixed price or lump sum contract. Yang kedua ada cost reimbursable contract. Yang ketiga ada time materials contract, kon kontrak, ya. Yang keempat, terakhir ada unit price contract. Nah, yang fixed price ini total harga tetap untuk produk atau jasa yang sudah dipastikan dan didefinisikan dengan pasti. Misalnya kontraknya itu 100 juta. Nah, itu udah fixed price-nya. Yang kedua itu cost reimbursable, itu pembayaran pada penjualan berdasarkan biaya langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada time and material contract. Hybrid atau harga tetap dengan biaya yang bisa dikembangkan seringkali digunakan untuk konsultan. Yang terakhir ada unit price. Unit price ini membutuhkan pembeli untuk membayar biaya yang ditentukan sebelumnya per unit layanan. Nah, sebuah kontrak itu sebenarnya cukup mencakup 4 kategori ini jika masuk akal untuk pengadaan tertentu ya. Nih guys, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Kalau ada klausul kontrak, nah di sini contoh make or buy-nya membuat atau membeli. Nah, ini soal ya, dan ini solusinya. Nah, kalau di kantoran itu dia biasanya ada SOP-nya. Nah, kalau di kontrak dia ada statement of work-nya. Nah, pernyataan kerja ada deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Jika SOW digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk mendeskripsikan hanya pekerjaan yang perlu diperlukan untuk kontrak tertentu, itu disebut pernyataan kontrak kerja. SOW adalah jenis pernyataan ruang lingkup dan SOW yang baik memberi penawar pemahaman yang baik tentang ekspektasi pembelinya. Contohnya seperti ini statement of work-nya. Lalu ada dokumen pengadaan, ada proposal RFP, yang kedua ada organization background, ada basic requirement seperti laporan pada umumnya ya guys, seperti proposal pada umumnya. Lalu ada kriteria pemilihannya. Yang kedua ada condition procurement. Bisa baca dari slide, saya sudah paham. Pendekatan pengadaan dilakukan dengan berbagai beberapa cara. Lalu ada pemilihan penjual, ada controlling procurement. Lalu ada yang terakhir tadi closing customer. Nah, ini adalah praktik yang paling terbaik dengan cara pengadaan bisa lebih cerdas dengan cara beberapa yang sudah saya omongkan tadi. Ya, ringkasannya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang sesi pertama ini. Sekian dan terima kasih.